Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Martina Sulistia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan komponen laporan keuangan. Jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti tersendiri dalam memiliki kondisi keuangan perusahaan, baik secara bagian maupun secara keseluruhan. Namun, dalam praktek perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Penyusunan laporan keuangan terkadang disesuaikan juga dengan kondisi perubahan kebutuhan perusahaan. Artinya, jika tidak perubahan dalam laporan tersebut, tidak perlu dibuat sebagai contoh laporan perubahan modal atau laporan catatan atas laporan keuangan. Atau dapat pula laporan keuangan dibuat hanya sekedar tambahan untuk memperkuat laporan yang sudah dibuat. Dalam praktek secara umum ada 5 macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya, dari posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta, dan pasifa atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jenis tempo. Artinya, penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditas atau komponen yang paling mudah dicairkan. Misalnya, kas disusun lebih dulu karena merupakan komponen yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Kemudian, bank dan seterusnya. Sementara itu, berdasarkan jatuh tempo yang menjadi kewajiban atau utang, disusun dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Misalnya, pinjaman jangka pendek lebih dulu disajikan dan seterusnya yang lebih panjang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Dalam laporan laba rugi tergambar jumlah beberapa pendapat dan sumber-sumber pendapat yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut dengan laba rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, bila jumlah pendapatan kecil dan jumlah biaya besar, maka perusahaan dikatakan sebagai rugi. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya, laporan ini dibuat bila memang ada perubahan modal. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung. Terdapat kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk, cash in, dan arus kas keluar, cash out, selama periode tertentu.
Kas masuk terdiri uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan dan penerimaan lainnya. Sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis pengeluarannya seperti pembayaran biaya operasional perusahaan. Laporan catatan dan laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang ada komponen atau nilai laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu, sehingga lebih jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirnya. Yang kedua yaitu neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam berbentuk neraca. Neraca biasanya disusun periode tertentu, misalnya 1 tahun. Namun, neraca juga dapat dibuat pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini bila diperlukan. Biasanya, hal ini sering dilakukan oleh pihak manajemen pada saat tertentu. Dapat disimpulkan pengertian neraca dari beberapa pendapat, yaitu neraca merupakan ringkasan laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan disusun secara garis besar saja dan tidak mendetail. Kemudian, neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva atau harta, kewajiban atau uang, dan modal perusahaan atau kuitas pada saat tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi atau jumlah dan jenis harta, utang, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Maksud pada tanggal tertentu adalah neraca dibuat biasanya akhir tahun atau kuartal. Komponen atau isi yang terkandung dalam satu aktiva dibagi menjadi 3, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian kewajiban dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Yang kedua, utang jangka panjang. Sementara itu, komponen modal terdiri dari 2, yaitu modal store, laba yang ditahan, dan lainnya. Posisi aktiva pada neraca yang disajikan pada saat kanan secara beruntut dari atas ke bawah dan neraca berbentuk skondro. Sementara itu, untuk neraca yang berbentuk laporan, penyusunan mulai dari secara beruntun ke bawah. Penyusunan neraca dimulai dari paling liquid, lancar, yaitu dimulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Komponen yang terkandung dalam aktiva lancar adalah seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Kemudian aktiva tetap dibagi menjadi 2, aktiva yang berwujud komponen, dan dalam aktiva tetap berwujud tanah, bangunan, mesin. Aktiva tetap tidak berwujud terdiri dari goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang keempat, aktiva lainnya, gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, utang jaminan, uang muka investasi, dan lainnya. Kemudian komponen utang atau kewajiban serta modal atau ekuitas tergambar dalam posisi pasipa sebagai berikut. Utang lancar atau kewajiban jangka pendek terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, utang gaji, utang lancar lainnya. Yang kedua yaitu utang jangka panjang.
Utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang jangka panjang lainnya. Yang ketiga yaitu ekuilitas, terdiri dari modal saham, ego saham, laba ditahan, cadangan laba, modal sumbangan. Jumlah yang terdapat dalam komponen neraca yaitu sisi aktiva dan pasifa harus seimbang atau sama. Artinya jumlah aktiva harus sama dengan kewajiban dan modal ditambang. Untuk menentukan persamaan neraca digunakan rumus yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Sebagai contoh yaitu diketahui total kewajiban 19 dan total ekuitas yaitu 11 juta. Jadi persamaannya yaitu aktivanya 30 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Disa. Terima kasih. Materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lodisa Julistia Luna, NIM 190111137. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk neraca. Bentuk neraca, dalam menyusun neraca, perusahaan dapat menggunakan beberapa bentuk sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Di samping itu, bentuk neraca yang dipilih sesuai dengan aturan dan kelaziman yang berlaku. Artinya, penyusunan neraca didasarkan kepada bentuk yang telah distandarisasi, terutama untuk tujuan pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk neraca. Perusahaan dapat memilih salah satu dari bentuk, yaitu yang pertama, bentuk skontro atau account form. Yang kedua, bentuk laporan atau report form. Dan yang ketiga, bentuk lainnya yang disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Neraca berbentuk skontro merupakan neraca yang bentuknya seperti huruf T. Oleh karena itu, sering juga disebut T-form. Dalam bentuk ini, neraca dibagi ke dalam dua posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal. Bentuk neraca jenis ini sering pula disebut dengan bentuk horizontal. Bentuk report form atau bentuk laporan sering disebut juga bentuk vertikal. Dalam bentuk laporan isi neraca disusun mulai dari atas. Selanjutnya, saya akan membahas laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan lainnya selain neraca adalah laporan laba rugi. Berbeda dengan neraca yang melaporkan informasi tentang kekayaan, utang, dan modal, laporan laba rugi memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh perusahaan. Laporan laba rugi juga berisi jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi juga memuat jenis-jenis pendapatan yang peroleh perusahaan di samping jumlahnya atau nilai uangnya dalam satu periode. Kemudian, laporan laba rugi juga melaporkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlahnya atau nilai uangnya dalam periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini kita sebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, dikatakan perusahaan dalam kondisi laba atau untung. Namun, jika sebaliknya, yaitu jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya perusahaan dalam kondisi rugi. Komponen lainnya yang ada dalam laporan laba rugi adalah pajak dan laba per lembar saham. Pengertian laporan laba rugi ini sesuai dengan yang dikatakan James C. Van Horne, yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut dan biaya perusahaan pada periode tertentu. Biasanya untuk tahun atau tiap semester 6 bulan atau 3 bulan. Dalam praktiknya, komponen pendapatan dilaporkan 46
itu dalam laporan laba rugi terdiri dua jenis, yaitu pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pokok atau usaha utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok atau usaha sampingan. Untuk komponen pengeluaran atau biaya-biaya juga terdiri dua jenis, yaitu yang pertama, pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok, yaitu usaha utama perusahaan. Yang kedua, pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan pendapatan. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, laba kotor. Yang keempat, biaya operasi. Dalam biaya operasi terdapat 5 biaya, yaitu biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, dan juga biaya operasi lainnya. Yang kelima, laba kotor operasional. Yang keenam, penyusutan atau depresiasi. Yang ketujuh, pendapatan bersih operasi. Yang kedelapan, pendapatan lainnya. Yang kesembilan, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Yang kesepuluh, biaya bunga terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, dan bunga lainnya. Yang ke-11, laba sebelum pajak atau EBT. Yang ke-12, pajak. Yang ke-13, laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT. Yang ke-14, laba per lembar saham atau earning per share. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Mesya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Mesya Priliani dengan nomor NIM 190111166. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu bentuk laba rugi. Bentuk laba rugi dapat disusun sesuai dengan keinginan dan tujuan perusahaan. Namun, penyusunan tidak dibuat dalam bentuk yang sembarangan, melainkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk tunggal atau single step. Bentuk tunggal atau dikenal dengan nama single step merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok, operasional, maupun di luar pokok ataupun non-operasional dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu. Dengan demikian, faktor pengurangan adalah jumlah seluruh penghasilan dengan jumlah seluruh biaya. Artinya, dalam bentuk ini laporan laba rugi disusun tanpa membedakan bentuk pendapatan dan biaya usaha di dalam dan di luar usaha. Yang kedua adalah bentuk majemuk atau multiple step. Bentuk multiple step merupakan pemisahan antara komponen atau usaha pokok operasional dengan di luar pokok atau non-operasional. Jadi artinya terlebih dahulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok, kemudian baru ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan di luar pokok dengan biaya di luar pokok. Baik, jadi kesimpulannya, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Urutan laporan keuangan berdasarkan metode proses penyajiannya adalah laporan laba rugi, laporan modal pemilik, neraca, laporan arus, kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda atau bervariasi tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. FASB telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk struktur sebuah laporan keuangan. Kelompok pertama mencakup 3 unsur, yaitu aktiva, kewajiban ekuitas atau aktiva bersih, dan kelompok kedua mencakup 7 unsur, yaitu investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban,
keuntungan, dan kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya ada laporan keuangan. Dalam membandingkan rasio dari seluruh tahun yang dilaporkan, berikan perhatian khusus untuk piutang dan persediaan. Jika laporan untuk menyebutkan rasionya, Anda harus melakukannya sendiri. Yang selanjutnya ada surat CEO. Periksa surat CEO atau presiden karena surat ini memberikan petunjuk mengenai jalannya perusahaan. Isi surat itu harus sejalan dengan apa yang telah Anda temukan. Misalnya seperti berikut. Yang pertama, perhatikan kata-kata lemah pada surat ini seperti kami sedang berusaha melakukan, terus bergerak maju, hampir selesai, dianggap demikian, serta kecuali untuk, dan seterusnya. Yang kedua, waspadai kata-kata yang terkesan seperti permohonan maaf atau yang lebih banyak dibumbui ketimbang kata-kata tindakan saat menganalisis perubahan dalam penjualan, uang ataupun laba. Yang ketiga, surat tersebut harus memberi penjelasan yang mudah dipahami mengenai apa yang sedang terjadi. Perusahaan sedang menuju ke arah mana, bagaimana cara mencapainya, dan mengapa surat yang baik akan melaporkan sebagaimana aslinya dan lengkap. Lebih dari 15 halaman jarang dilakukan. Yang keempat, periksa laporan tahunan catatan kaki. Apakah penyusutan dihitung dengan metode garis lurus atau laporan tahunan, namun metode dipercepat untuk laporan pajak. Dan yang terakhir, persediaan umumnya dilaporkan dalam laporan tahunan dengan persediaan rata-rata. Namun, dalam formulir pajak dengan LIFO atau FIFO, cara ini adalah cara yang legal untuk menghindari pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara membaca laporan keuangan. Untuk membaca suatu laporan keuangan diperlukan cara yang praktis agar mudah dimengerti dan dipahami. Terkadang kita terlalu yakin bahwa laporan yang dibuat perusahaan terkadang perlu diragukan kebenarannya. Artinya, ada hal-hal yang disembunyikan atau tersembunyi sehingga diperlukan ketelitian untuk melihatnya. Nah, dalam hal membaca laporan, tentu saja setiap orang memiliki cara tertentu untuk membacanya. Menurut James Ogill menjelaskan, cara membaca laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai dari belakang. Setiap laporan keuangan akan memuat siapa yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Hal ini penting untuk diketahui agar laporan yang disusun tersebut dapat dikatakan sah secara hukum. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada umumnya, kategori umum laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat CEO. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri dari pertama, neraca, kedua, laporan laba rugi, ketiga, laporan aliran kas, keempat, laporan perubahan posisi keuangan, kelima, laporan modal pemegang saham. Yang kedua ada catatan kaki. Yang ketiga penjelasan dan analisis kekuatan dan kelemahan jika ada. Dan yang terakhir adalah laporan oleh audit independen. Catatan kaki. Catatan kaki harus diperiksa untuk melihat apakah perusahaan telah mengubah prinsip atau metode akuntansinya. Seandainya perusahaan mengubah metode akuntansinya, mungkin mereka sedang menyajikan angka-angka yang terbaik. Kemudian, cari tahu alasan perusahaan tersebut. Dalam catatan kaki, ada beberapa hal yang diperhatikan agar catatan kaki dapat dimengerti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat yang mengatakan memulihkan kerugian 3 tahun sebelumnya. Pahami jika ada kalimat manajemen yang mengatakan bahwa dialah yang berani memberikan perusahaan dan menyalahkan kerugian akibat manajemen lalu. Yang kedua, menggunakan metode penyusutan dan sediaan mesti dilihat secara jelas mengingat peraturan pajak yang sering berubah. Yang ketiga, pahami jika ada kalimat cadangan untuk masa sulit atau suatu dan lainnya.
Kalimat ini mungkin menyembunyikan keberuntungan besar yang diperoleh perusahaan. Yang keempat, penundaan pengeluaran, yaitu ada pengeluaran yang tidak ditulis seluruhnya pada saat pengeluaran itu terjadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsumen sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Yang terakhir, pengambilan presentase penyelesaian untuk memperoleh laba manajemen, memasukkan biaya-biaya dalam kontrak jangka panjang karena yakin mereka membuat kemajuan. Ini dapat dilakukan walaupun tidak ada uang yang diterima. Hal ini membantu untuk menyebarkan kesuksesan lebih merata sesuai waktu terutama tujuan-tujuan lainnya.